pemerintah Kabupaten Alor di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Randus Amon Jobo dan Wakil Bupati Imran Duru SPD terus berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat. Melalui 3 kegiatan prioritas Alor Sehat, Alor Pintar, dan Alor Kenyang, Pemkab Alor berupaya untuk membangun di berbagai sektor. Salah satu sektor yang saat ini terus ditingkatkan adalah pertanian. Untuk meningkatkan produksi padi, sejak tahun 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor membuka lahan persawahan baru di Desa Tanglapui, Kecamatan Alor Timur seluas 100 hektar dan terus berkembang hingga tahun 2021 ini mencapai 165 hektar. Pembukaan lahan persawahan baru ini menambah luasan kawasan persawahan di Alor yakni 800 hektar. Dalam pemanfaatan itu bahwa setiap tahun itu nilai paling tinggi itu baru kita kelola itu 700-an hektar. 700-an hektar yang sudah dikelola dan pada tahun 2019 di kawasan Lantoka kita menambah area lagi, mencetak sawah di situ tambah 100 hektar sehingga volume areal pengembangan sawah itu dia meningkat dari 700 menjadi 800. Untuk lahan yang berada di wilayah Desa Tanglapui, totalnya semua itu ada 165 hektar. Tapi khusus untuk areal sini ada 98 hektar yang berada di hamparan ini. Ada satu di Lagama di sana, separuh di atas. Selain perluasan areal, peningkatan nilai satuan produksi per hektar juga terus ditingkatkan dari sebelumnya 4,8 ton per hektar pada tahun 2018, tahun ini ditargetkan mencapai 7 hingga 7,5 ton per hektar. Kalau panen kita bicara tentang statistik itu kemarin kita ambil ubinan untuk tahun 2018-2019 musim tanamnya itu produktivitasnya masih 4,8 ton per hektar. Terus di 2019-2020 naik menjadi 6,8 sampai 7 ton per hektar. Untuk sekarang kami prediksi bisa sampai 7 sampai 7,5 ton per hektar. Jika target ini tercapai, maka Lantoka akan menjadi lumbung pangan baru di Kabupaten Alor karena dapat menyumbang beras hingga 1.000 ton lebih. Kalau Tuhan izinkan memang prediksi kami itu ya mudah-mudahan tahun ini dia bisa mencapai 1.000 ton. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi ini tentu saja tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Di Tanglapui ada 2 dusun, jadi warga masyarakat semua libatkan dalam di 10 kelompok. Akhirnya sekarang tidak ada yang tinggal di rumah tapi semua ada di sawah. Selain masyarakat, peran penyuluh dan pemerintah desa juga tak bisa dipandang remeh. Penyuluh senantiasa hadir dan memotivasi masyarakat, sementara pemerintah desa Tanglapui turut mengalokasikan dana desa untuk mendukung kegiatan ini. Yang kami lakukan adalah pendekatan keluarga yang tadi seperti saya bilang itu. Kami turun berkunjung orang per orang setiap hari untuk kita pendekatan sambil kita berbicara tentang pertanian. Jadi dari orang per orang, kami tidak, kalau ada kegiatan kelompok ya sekalian kami turun. Tapi lebih banyak kami orang per orang, dari satu rumah ke satu rumah untuk berbicara tentang kegiatan ini. Tahun sekarang kami tetap memberi perhatian menyangkut karena itu kan pemerintah desa juga siap dengan anggaran 20 juta untuk membantu kelompok-kelompok dalam hal beli bahan bakar untuk mereka tetap giat dalam pertanian. Sejumlah kendala dialami oleh petani, diantaranya ketersediaan alat dan mesin pertanian, pupuk, obat-obatan, hingga ketersediaan air. Kalau kendala itu alat traktor mini kecil ini dia kurang. Karena satu kelompok ada 1 biji, ada yang 2 biji. Maka mau tanam atau mau bajak alat ini kan
1-2 biji, tidak bisa tanam serentak. Yang kedua itu pupuk. Yang ketiga itu ini obat-obatan. Kalau bicara kendala yang paling terutama dalam sawah ini adalah air. Kita lihat sekarang musim hujan nampak air banyak, tetapi saat musim kering airnya hampir tidak ada. Makanya untuk Tanglapoi ini kita hanya 1 kali panen. Padahal kalau airnya cukup kita bisa sampai 3 kali. Selain sejumlah persoalan di atas, menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor, Justus B. Dopong Abora SP, kendala paling besar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mendorong masyarakat agar mau bekerja di sawah. Dan petani ini yang satu soal yang paling utama yang sekarang menjadi pergumulan ini adalah menggerakkan masyarakat petani ini masuk di kebun. Ini yang jadi soal sekarang. Lahan ada, ya benih kita siap, pupuk kita siap, tapi kalau orang tidak mau masuk kerja, ini yang jadi soal. Sejumlah langkah sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Alor untuk mengatasi berbagai persoalan di atas. Di antaranya menyiapkan bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta membangun berbagai fasilitas yang dapat mendatangkan air untuk mengairi persawahan. Pemerintah juga terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bertani. Bahkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membeli gabah kering milik petani. Di Lantoka saya pakai pendekatan, makanya itu sudah 2 tahun dia bertahan, kita beli gabah. Ya, beli gabah dari petani pemerintah. Saya berpikir bahwa kita beli gabah sehingga petani berapa mereka punya hasil usaha punya nilai. Ya, maka saya beli gabah. Memang tahun kemarin mereka bisa panen sampai 300-an ton gabah kering itu kita ambil dengan 5.000 per kilo. Walaupun ada sedikit berbeda dengan harga patokan pemerintah. Kalau harga patokan pemerintah itu gabah kering giling itu 4.800, tetapi kami ambil dengan 5.000. Bukan soal, yang penting mereka punya motivasi terus ada di lahan. Itu yang menjadi tujuan. Selain Desa Tanglapoi, sejumlah kawasan lain seperti Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, maupun Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut juga terus berbenah. Desa Padang Panjang tahun ini akan rencananya dibuka 100 hektar area persawahan baru. Sedangkan untuk Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, terjadi peningkatan dalam hal luasan lahan persawahan yang dikelola. Rencana eksekusi lahan yang lebih luas itu pada tahun ini, yaitu yang direncanakan oleh pihak Dinas dan Kementerian Pertanian yang mana akan bekerja sama dengan TNI, yang mana direncanakan itu akan mencetak sawah seperti yang di Lantoka itu sebesar 100 hektar. Itu di dataran, itu di wilayah administrasi Desa Padang Panjang dengan wilayah Mokuru, karena berbatasan langsung dan hamparan begitu luas, jadi itu tuh yang direncanakan mau dicetak 100 hektar. Peningkatannya hampir 100% Bapak, karena sebelumnya biasa yang dikerjakan hanya di sini paling 8-9 hektar. Nah, tetapi mulai ada perkembangan kemarin pas ada optimasi, sehingga musim kemarin kami kerja naik 18, sekarang dia sudah naik.